Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul khairat wal barakah wa syahrul qiyami was siyami wat tha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mantap memberi kesempatan kepada kita bisa hadir malam yang berbahagianya pada bulan yang mulianya untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Isya dan insya Allah sholat tarawih maupun witir. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita hantarkan ke junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada umatnya agar bersenang atau bersukaria ketika datangnya bulan Ramadan, dikarenakan bulan Ramadan bulan penuh berkah, yang mana kita tahu bahwasanya pintu langit terbuka, pintu neraka ditutup. Oleh karena itu Rasulullah meminta kepada kita agar benar-benar optimalkan waktu Ramadan. Selain berpuasa, yang mana kita sudah tahu kadang pahalanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah amalan-amalan yang lain yang bisa kita laksanakan atau yang kita kerjakan pada bulan Ramadannya, insya Allah apabila kita kerjakan amalan-amalan yang akan kita sampaikan pada malam yang berbahagianya, insya Allah Ramadan kita akan menjadi optimal, akan menjadi Ramadan yang bagus dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bulan Ramadan bulan identik dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi manusia. Bapak-bapak dan mama yang kami hormati, Al-Quran merupakan kalam Allah, merupakan perkataan Allah. Al-Quran merupakan petunjuk ilahi. Coba kita lihat, akan ditanya lihat buku-buku yang lain, buku-buku yang ada di dunianya, dari seorang penulis ataupun seorang kata pengantar, pasti dalam bukunya akan meminta maaf. Pasti diselingi dengan permintaan maaf bagi penulis. Bisa jadi dalam bukunya ada kesalahan, atau salah sumbernya, atau salah cetakannya. Akan tetapi Al-Quran dikarenakan kalam Allah, petunjuk ilahi, dengan tegas mengatakan dzalikal kitab la raiba fih. Al-Quran tidak ada keraguan baginya, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Bahkan ditantang manusia, kalau manusia tidak bisa dibantu oleh para jin, ya, ilmuwan-ilmuwan manusia dibantu dengan ilmuwan jin, ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba buat seperti Al-Quran. Kalau tidak bisa seperti Al-Quran, buat satu surat saja. Tidak bisa satu surat, buat beberapa ayat saja. Sampai sekarang, sampai detik ini belum ada ilmuwan siapapun itu, baik itu kalangan manusia maupun kalangan jin, yang bisa menyaingi Al-Quran. Oleh sebab itu pertanyaannya, kenapa kita masih lalai membaca Al-Quran?
Kenapa kita masih lalai mengkaji Al-Quran? Kesibukanku yang membuat kita lalai untuk membaca Al-Quran. Padahal ini merupakan bulannya Al-Quran. Minimal sekali Bapak dan Mama yang kamu hormati, minimal sekali 1 kali khatam 4 bulan yang berbahagia. Itu minimal. Kalau tidak bisa khatam di bulan yang berbahagianya, coba kita lihat sendiri kesibukanku yang bisa melalaikan keadaan. Di dalam sejarah dikatakan seorang panglima perang yang kita kenal yang bernama Khalid bin Walid. Tidak ada yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid. Seorang komandan perang Rasulullah SAW. Tidak ada satupun perang yang kalah ketika beliau menjadi komandan. Baik itu sebelum beliau masuk Islam maupun beliau sudah beragama Islam. Pada suatu hari beliau memegang mushaf. Ketika gemar mushaf, bercucur air mata, ruhi mata Khalid bin Walid. Beliau mengatakan, maaf, saya tidak bisa sesering mungkin memegang Al-Quran, atau tidak bisa sesering mungkin memegang mushaf, dikarenakan saya sibuk dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, seorang panglima perang sibuknya itu dengan jihad. Bukan sibuk dengan dunia, bukan sibuk dengan peternakan, bukan sibuk dengan pertanian, bukan sibuk dengan perdagangan, dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam sejarah tidak ada satu kulit pun di badan Khalid bin Walid tidak kena sayap pedang maupun tombak. Jadi beliau menangis karena tidak sering memegang mushaf. Bahkan beliau sudah menghafal Al-Quran, tapi tidak memegang, itu beliau menangis. Pertanyaannya sekarang, kita berapa kali tidak memegang Al-Quran? Pernah nggak kita dalam 1 hari tidak memegang Al-Quran? Atau dalam 1 minggu, 1 bulan tidak memegang Al-Quran? Coba kita renungi bapak-bapak dan mama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua, Ramadan merupakan identik dengan qiyamul lail. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang lalu. Dan kita ambil pada malam yang berbahagia itu qiyamul lail. Di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Kalau di bulan-bulan yang lain itu disebut dengan tahajud, yang mana dilakukan pada waktu malam. Pertanyaannya, kenapa di waktu malam? Bahkan dianjurkan kita memperbanyak ibadah itu di waktu malam, dikarenakan waktu malam, waktu orang-orang terlelap dengan tidurnya. Coba bayangkan kita bangun untuk tahajud jam 2 malam, kita bangun tahajud jam 1 malam, yang mana tetangga-tetangga katanya, saudara-saudara katanya terlelap dengan tidur dalam mimpi mereka. Kita bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu malam merupakan waktu yang sepi, waktu yang sunyi, waktu yang bisa kita beribadah dengan khusyuk. Oleh karena itu Rasulullah juga menganjurkan kepada kita agar memperbanyak ibadah di waktu malam, yang khususnya ketika pada malam Ramadan, jadi disebut dengan sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih ini pada zaman Nabi itu dilakukan dengan sendiri-sendiri tanpa berjamaah, dikarenakan Rasulullah takut nanti Allah mewajibkan sholat tarawih. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, beliau melihat kaum muslimin sudah lemah imannya, maka beliau mengajak semuanya untuk sholat berjamaah. Jadi sholat tarawih itu berjamaah pada zaman Umar bin Khattab, yang imam pertama kali yang bernama sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Jadi imam pertama kali sholat tarawih yaitu Ubay bin Ka'ab. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berapa banyak orang yang sholat tarawih akan tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, yang mana mereka tidak khusyuk di dalam sholatnya, ataupun mereka nanti berbangga ketika di pagi harinya. Kita tahu sekarang katanya pada zaman medsos, mandu merendah HP. Jadi sangat kasihan katanya kalau ulun-ulun yang mana sudah mengerjakan suatu perbuatan, khususnya sholat tarawih misalnya, kemudian memposting, mereka bersih merupakan ria
Alhamdulillah pada malamnya kalau sholat 20 rakaat. Alhamdulillah pada malamnya 8 rakaat. Alhamdulillah malamnya ke 1 juz, 30 juz. Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa dengan amalan mereka. Hek dan semayang, tapi hanya sifat ria, tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bulan Ramadan identik dengan bulannya sedekah. Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak sedekah, karena sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Kalau kita sering bersedekah di bulan-bulan yang lain, maka tambahkanlah atau perbanyakkanlah sedekah di bulan Ramadan. Bapak-bapak dan mama yang kamu hormati, tidak ada dalam sejarah orang yang bersedekah itu menjadi miskin. Tidak ada dalam sejarah orang-orang yang banyak bersedekah jadi bangkrut. Bahkan yang kita dapat di dalam sejarah, semakin banyak kita mengeluarkan harta kitanya, insya Allah Allah akan membalasnya lebih banyak lagi. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya sudah mengeluarkan seluruh harta saya, tapi saya menjadi miskin, kita tanya sama beliau, apakah Anda itu riya ketika mengeluarkan harta? Kadang Anda duit pen, tapi Anda kepentingan masing-masing, supaya beliau terpilih menjadi oleh itu bupati dan lain sebagainya, atau menjadi, intinya ada kepentingan beliau masing-masing. Bisa jadi dia miskin. Kenapa? Karena dia menginfakkan atau bersedekah bukan tujuan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepentingan dia. Tapi kita lihat Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Pernahkah kita mendengar anak Abu Bakar mengemis di tengah jalan? Umar bin Khattab menginfakkan setengah dari hartanya. Pernah kita mendengar cucu-cucu Umar bin Khattab mengemis? Tidak pernah. Bahkan ini saya lihat sendiri ketika saya belajar di negeri Yaman. Seorang kaya raya yang mana di pintu pagarnya setiap hari antri para fakir miskin 200 orang bapak-bapak dan ibu-ibu. Beliau memberikan kalau dengan mata uang katanya 100.000 per orang. Jadi kalau 200 orang 20 juta setiap hari beliau menginfakkan. Sesudah sholat subuh beliau keluar dari masjid menuju rumahnya sudah ada yang antri. Pak pintu pagar rumahnya 200 orang fakir miskin setiap hari, bisa jadi lebih. Apa kata beliau? Semakin saya banyak berinfak, semakin banyak pula Allah tambahkan harta kepada saya. Sahamnya melimpah. Beliau punya sebuah bank namanya Tadawun. Bahkan saham-sahamnya di luar negeri banyak. Ketika beliau banyak menginfak, bahkan kami para mahasiswa pernah meminta, tidak melihat berapa ini. Beliau langsung melihat berapa angka yang kita minta, langsung ada katakan ACC. Gak pernah membaca proposal apa kita, ini kita mau ini enggak. Lihat berapa kita butuh. Beliau langsung katakan ambil di banknya yang namanya Tadawun. Ini seorang kaya raya di negeri Yaman yang mana beliau berinfak setiap hari, bahkan hartanya semakin bertambah bukan semakin berkurang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini yaitu perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau beristighfar 100 kali. Padahal kita tahu beliau seorang nabi, beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih beristighfar 100 kali setiap hari. Kita yang belum tahu kemana kita, karena di akhirat nanti ada dua tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di surga, satu golongan lagi di neraka. Kenapa kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak mau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Nabi saja beliau memperbanyak istighfar, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Di dalam sebuah hadis dikatakan, seandainya umatku tahu bahwasanya Allah itu senang seseorang itu bertobat kepadanya, Allah senang ketika kita bertobat melebihi senangnya seorang yang mana dia itu pergi di padang pasir dengan membawa untanya, yang mana di untanya itu ada makanan dan minuman. Kemudian untanya lepas. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berada di padang pasir yang tandus. Nah unta, ada makanan dan minuman, untanya kayak hidup. Sekarang saya tinggal sendiri, hanya makanan, hanya minuman. Kemudian untanya duduk sebentar, orang itu duduk sebentar. Alhamdulillah unta itu datang lagi di sampingnya. Coba saya bayangkan begitu senangnya orang itu.
Kadang mulut berpikirnya nggak mandi itu. Kenapa tidak ada makanan, tidak ada minuman? Tapi alhamdulillah pada 1 jam 2 jam untanya terus samping kita banyak dan juga makanan dan minuman. Kata dalam hadis itu Allah lebih senang dari orang tersebut. Orang itu sangat senang karena untanya kembali. Allah lebih senang ketika hambanya bertobat kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah itu datang dari kamu sendiri, dan apabila itu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.